Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kembali pada kesempatan sore yang indah ini, tanggal 18 Maret 2023, kita kembali lagi di dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan, yang pada sore hari ini kami ambil tema hidup bergaul dengan Tuhan, ya, dengan subtema yang A, yaitu mendekatkan diri pada Tuhan. Ya, banyak Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau saya sering dengar orang berdoa, ya, sering orang berdoa itu dia menggunakan kata-kata, Tuhan, bawalah kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Ya, kalau kita ingin hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan, apakah keinginan kita itu akan menjadi kenyataan bahwa kita harus hidup dekat kepada Tuhan, ya, bahwa kita benar-benar sudah dekat dengan Tuhan atau belum, ya, atau hanya sekedar kata-kata bahwa kami lebih dekat kepada Tuhan, tetapi di dalam praktek kesehariannya dia nggak hidup dekat dengan Tuhan. Mari pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita benar-benar bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Dan bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ya? Kami akan memberikan arahan firman Tuhan pada sore hari ini. Yang pertama, kalau kita mau dekat kepada Tuhan, yang pertama, mengikut Tuhan setiap hari, ya. Kalau kita mau dekat kepada Tuhan, yang pertama, mengikut Tuhan setiap hari. Ya, di dalam kita mengikuti Tuhan setiap hari itu tentunya kita mengikuti kehendak Tuhan, ya. Tentunya kita berarti kita itu mau mengikuti jejaknya Tuhan, mengikuti firman-Nya Tuhan, ya, dengan merobek tirai daging ini, ya, dengan mematikan hawa nafsu daging ini, sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, kita akan buka firman Tuhan di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri, ya. Kalau mau mengikut Tuhan, kita harus menyangkal dirinya, ya, menyangkal diri kita, dan kita harus memikul salib setiap hari, ya, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tetapi memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, ini adalah syarat-syarat untuk mengikut Tuhan, ya. Jadi yang pertama, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan itu, kita harus mengikut Tuhan setiap hari, ya. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada setiap kita, bahwa kalau kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, yang pertama kita harus mau mengikut Tuhan setiap hari, menyangkal diri kita, dan mau memikul salibnya, mau menyangkal diri kita, mau merobek tirai daging kita untuk menghilangkan hawa nafsu kita, tetapi kita mau mengikuti maunya Tuhan, mengikuti jejaknya Tuhan, mengikuti firman-Nya Tuhan setiap hari, ya. Jadi mengikut Tuhan itu harus mau menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Tuhan. Itu yang pertama, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Jika kita mau dekat dengan Tuhan, kita harus siap, ya, harus siap selalu, ya, harus siap kalau kita itu sudah mau mengikut Tuhan, ya. Jangan banyak alasan, ya. Coba kita mau buka di dalam Lukas 9, ya. Kita akan buka di dalam Lukas pasal yang ke-9. Nama Tuhan, Lukas 9 ayatnya yang ke-57. Kita akan baca firman Tuhan, Lukas pasal
sampai 62. Firman Tuhan saya bacakan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Ayat yang ke-60, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritahukanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku berpamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Nah, inilah percakapan Tuhan Yesus dengan dua orang yang bertanya, yang dia mau mengikut Tuhan katanya, tetapi orang yang pertama tadi dia bilang, lalu ia berkata kepada seorang lainnya, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Nah, kalau kita itu sudah mau mengikut Tuhan, ya, berkomitmen mau mengikut Tuhan, kita itu tidak layak kalau banyak alasan-alasan yang seperti dikatakan dua orang yang sedang berbicara kepada Tuhan Yesus ini, ya, dia mau mengikut Tuhan, tapi banyak alasan di sini, ya. Yang pertama tadi, orang yang pertama tadi dia bilang, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Nah, yang kedua tadi juga ada alasannya, dia mau pamitan dulu kepada keluarganya. Nah, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, kita harus mau berani mengutamakan Tuhan, ya, harus berani menomorsatukan Tuhan di dalam segala hal, di dalam kehidupan kita, ya, menomorsatukan Tuhan di atas segalanya, di atas kepentingan kita, di atas urusan kita, ya, itu yang Tuhan kehendaki, ya. Nah, di sini Tuhan menegaskan, ya, kepada dua orang tadi, ya, menguburkan ayahnya, pamitan kepada keluarganya, itu ada hal yang baik, ya, yang sebetulnya kalau dinilai secara manusia kan baik, ya, itu adat atau tradisi untuk menguburkan orang tuanya yang meninggal, minta izin dulu kepada keluarganya, itu hal yang bagus dan yang sebetulnya harus dilakukan. Sebagaimana kita sayang kepada keluarga, sayang kepada orang tua, itu kita harus wujudkan. Nah, tapi di atas segala kepentingan kita, di atas keluarga kita, di atas semuanya, bisakah kita menomorsatukan Tuhan? Bisakah kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya? Itu yang Tuhan maksud, ya. Jadi Tuhan itu jauh lebih penting, ya. Kenapa, ya? Karena ayahnya, ya, yang mati, saudaranya, ya kan, ayahmu, saudaramu, keluargamu, itu dia tidak bisa menjamin hidupmu, ya. Apalagi menjamin hidup yang kekal. Kalau kita mau belajar di sini, ya, hanya Tuhan Yesus yang bisa menjamin hidup yang kekal dalam hidupmu, sehingga kita akan belajar untuk mengutamakan Tuhan, ya, mementingkan Tuhan di atas segala kepentingan kita. Itu maksudnya kita, kalau kita memang siap untuk mengikut Tuhan, siap mau dekat dengan Tuhan, ya, itu bagi daging berat, ya, bagi daging ini berat. Tapi ya itu tadi Tuhan Yesus sudah bilang, kalau engkau mau mengikut aku, kamu harus menyangkal dirimu, memikul salib, dan mengikut aku setiap hari. Nah,
Tuhan jawab tadi ya, di dalam perbincangan dengan dua orang yang mau mengikut Tuhan tapi banyak alasan tadi. Tuhan bilang, tetapi Yesus berkata, ya ayat yang ke-62, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, ini artinya kalau kita itu siap, bersedia mengikut Tuhan Yesus, mau hidup mendekatkan diri kepada Tuhan, mau mengikut Yesus, nah kita itu harus siap, ya, harus siap selalu, harus maju di dalam Tuhan, ya, tidak boleh menoleh ke belakang, ya, artinya tidak boleh mengutamakan hal-hal di atas segalanya itu adalah Tuhan, maksudnya supaya kita tidak menoleh ke belakang, ya, karena kalau kita menoleh ke belakang masih memikirkan hal-hal duniawi, perkara-perkara yang di bumi ini, memikirkan kedagingan, hawa nafsu, itu yang harus ditinggalkan. Makanya kita tidak boleh menoleh ke belakang. Kalau menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan surga. Itu yang Tuhan maksudkan demikian, ya. Jadi kalau kita siap untuk mengikut Tuhan, kita siap membajak, artinya siap mengikut Tuhan, siap melayani Tuhan. Tuhan tidak mau kita menoleh ke belakang, ya. Artinya mengingat-ingat mengingat-ingat masa lalu, mengingat perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya, masih hidup di dalam dosa, kemudian kita masih menuruti hawa nafsu, ya, masih mementingkan urusan-urusan sendiri, sedangkan kita mau mengikut Tuhan itu kita harus tinggalkan itu semua supaya kita dapat layak di hadapan Allah. Nah, puji nama Tuhan. Itu yang pertama, ya. Yang pertama, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, yang pertama kita harus mengikut Tuhan setiap hari. Ayat-ayatnya sudah saya jelaskan. Kemudian kalau kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, yang kedua kita harus berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Tentunya orang yang dekat itu adalah orang yang sering berkomunikasi. Nah, kalau kita mau dekat kepada Tuhan, tentunya kita juga harus berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Kita harus berhubungan dengan Tuhan, ya. Namanya berkomunikasi itu dua arah, ya. Tuhan berbicara kepada kita, kita mendengar. Kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan mendengar kita. Itu namanya berkomunikasi, ya. Berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan, mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan, ya, yaitu lewat banyak menyembah, ya, lewat banyak berdoa, ya. Karena kalau kita sedang menyembah Tuhan, sedang berdoa, itu berarti kita itu sedang berbicara kepada Tuhan, ya. Kalau menyembah kita sedang menyanjung Tuhan, memuja Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, mengakui kebesaran nama Tuhan, menyanjung akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, kemahadahsyatan Tuhan. Itu kita sedang menyembah Tuhan, mengakui kedahsyatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, keajaiban Tuhan, ya, yang tak terhingga ini. Kita sembah Dia, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Itu berarti kita sedang menyembah Tuhan. Kemudian di dalam doa, ya, di dalam doa itu tentunya kita juga sedang mengadakan permohonan dengan Tuhan, sedang berbicara dengan Tuhan. Berarti kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, itu juga perlu, ya, penyangkalan diri ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita berbicara kepada Tuhan, ketika kita berdoa, itu juga perlu adanya penyangkalan diri, ya. Karena orang berdoa, orang menyembah Tuhan itu kalau nggak penyangkalan diri, bagi daging ini memang lemah, ya. Daging ini kadang-kadang nggak mau diajak menyembah Tuhan, apalagi ngantuk, apalagi lemah, apalagi capek, ya. Tetapi kalau kita mau mendekatkan
mendekatkan diri kepada Tuhan, tentunya kita mempunyai jam-jam sembah kepada Tuhan. Ya, bukan datang kepada Tuhan bukan asal, bukan kalau kita ada waktu, kalau ada luang waktu, kalau kita sempat, bukan. Tetapi datang kepada Tuhan itu harus memberikan waktu kepada Tuhan, harus komitmen kepada Tuhan, harus on time dengan Tuhan. Ya, misalnya kita akan memberikan waktu kepada Tuhan. Oh, mungkin di pagi hari setelah kita bangun tidur, sebelum kita melakukan kegiatan pekerjaan dan lain sebagainya, kita belajar mengutamakan Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam sembah. Ya, mungkin itu di pagi hari. Nggak tahu itu setengah jam, nggak tahu itu 1 jam, tapi diharuskan. Daging ini diluluhkan, ya, kita bawa untuk bisa merobek tirai daging ini, kita bawa untuk masuk hadirat Tuhan di dalam penyembahan kepada Tuhan. Itu mungkin di pagi harinya, ya. Mungkin kalau siang kita punya waktu setelah aktivitas melakukan pekerjaan segala sesuatu, mungkin kita ambil waktu istirahat sebentar untuk datang kepada Tuhan di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita kasih waktu kepada Tuhan. Mungkin di malam harinya sebelum tidur atau setelah mungkin anak-anak tidur, ya, yang lainnya tidur, kita bangun mengetuk pintu kemurahan Tuhan. Ya, kita janjian sama Tuhan mau datang jam berapa, ya. Karena Tuhan itu tak terbatas oleh waktu, ya. Mau datang pagi, mau siang, mau malam, mau tengah malam, boleh, ya. Nggak dibatasi harus jam berapa, tidak. Tapi kita yang harus bisa mengatur waktu itu, ya. Kalau mungkin mempunyai komitmen atau mungkin memberikan waktunya kepada Tuhan dalam 1 hari 3 waktu, mungkin dalam 1 hari ini kita datang di pagi atau siang atau malam, itu terserah kita yang mengatur. Tetapi kita harus komitmen kepada Tuhan, kita harus on time dengan Tuhan, kita harus memberikan waktu itu kepada Tuhan. Kalau kita mau belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, kita harus berkomunikasi kepada Tuhan. Contoh, kita harus berkomunikasi kepada Tuhan, ya. Kita itu harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, ya, kita itu bukan cuma datang secara fisiknya kepada Tuhan, tetapi roh, jiwa, dan tubuh kita serahkan kepada Tuhan. Kita mempunyai hati pikiran yang benar di hadapan Tuhan, sehingga waktu kita datang kepada Tuhan, dengan sepanjang hari kita sudah melakukan kebenaran firman Allah, kita masuk hadirat Tuhan, kita akan bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, mari kita akan baca firman Tuhan pada ayat ini, yaitu di dalam Yohanes 4 ayat 23. Oke. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Nah, Tuhan itu menghendaki kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, ya, sehingga kita menyembahnya benar-benar berkenan kepada Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Hati kita benar, pikiran kita benar, perbuatan kita benar. Kita menyembah masuk di dalam hadirat Tuhan, sehingga penyembahan kita itu akan tembus, akan berjumpa face to face dengan Tuhan, ya. Kita akan bisa berbicara langsung kepada Tuhan. Kita akan bisa berbicara dengan komunikasi kita, dengan bahasa penyembahan kita. Kita akan bisa bertemu dengan Tuhan. Itulah kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, ya. Contoh seorang yang Tuhan taruh di dalam firman Tuhan ini adalah Daniel. Dia memberikan waktunya on time dengan Tuhan. Dia memberikan waktunya tidak asal-asalan, tetapi dia bisa mengatur waktu. Ya, kita baca di dalam Daniel 6 ayat yang ke-10. Daniel 6 ayat yang ke-10. Itu
bunyi firman Tuhan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu sudah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, ini seorang Daniel ini, dia adalah contoh seorang yang hidup dekat dengan Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Bisa dilihat dari pembacaan ayat ini, dia memiliki jam-jam khusus untuk datang kepada Tuhan, ya, dan didapatinya minimal 3 kali dalam sehari itu untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhannya, untuk mengagungkan nama Tuhan, untuk mengakui kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Daniel ini memberikan di dalam waktunya di dalam sehari 3 kali datang kepada Tuhan, ya. Ini dijumpai ketika Daniel itu sedang di dalam pengawasan waktu itu. Waktu itu ada pemerintah bahwa tidak diperbolehkan datang kepada Tuhan selain harus menyembah kepada raja atau patung buatan raja. Tetapi Daniel ini karena dia hidup di dalam hidupnya itu dekat dengan Tuhan, dia nggak bisa meninggalkan Tuhannya yang hidup. Dia tahu bahwa Tuhannya yang hidup adalah Tuhan yang dia sembah, makanya dia memberikan waktunya kepada Tuhan karena kedekatannya dia dengan Tuhan. Dia nggak bisa meninggalkan Tuhan. Hatinya terpaut kepada Tuhan. Hatinya, pikirannya, jiwanya melekat kepada Tuhan. Sehingga Daniel ini memberikan hidupnya. Dia menyembah di dalam roh dan kebenaran. 3 kali sehari dia datang kepada Tuhan. Nah, ini contoh ya, contoh sosok Daniel. Nah, ada contoh lagi, yaitu Tuhan Yesus ya. Pribadi Tuhan Yesus sendiri, dia memberikan teladan ya buat kita semua ya. Yaitu Tuhan Yesus itu memberikan teladannya supaya kita mengikuti jejaknya Tuhan ya. Kita akan baca di dalam Lukas 6 ayat yang ke-12 ya. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Di nama Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam ia berdoa kepada Allah. Nah, ini Tuhan memberikan teladan, memberikan contoh buat kita itu ikuti teladan Tuhan itu, mengikuti jejak Tuhan. Tuhan Yesus aja dia memberikan teladannya itu untuk dia memberikan contoh supaya kita itu selalu bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Ya, dia datang kepada Bapa di surga, semalam-malam ia berdoa. Ya, itu Tuhan sebagai manusia waktu dia ada di bumi ini, dia selalu memberikan teladan. Ya, bukan maksudnya dia Tuhan kok berdoa, bukan maksudnya itu. Tuhan ingin memberikan teladan, ya, sehingga Tuhan memberi contoh buat kita supaya kita juga selalu bergaul dengan Allah, selalu berdoa dengan Tuhan. Ya, itulah ya. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, yang pertama tadi kita harus mengikut Tuhan setiap hari, memikul salibnya, menyangkal dirinya dan mengikut Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, Tuhan. Kemudian kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, yang ketiga kita itu harus memahami, ya, harus menyelidiki dan harus memperdalam firman Tuhan. Kalau kita mau hidup dekat dengan Tuhan, ya, mau mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Yang ketiga kita harus memahami firman Tuhan, harus menyelidiki firman Tuhan, harus memperdalam firman Tuhan, ya. Nah, kita mempunyai hati yang haus akan firman Tuhan. Kita harus mempunyai hati yang lapar akan firman Tuhan, ya. Jadi jangan beranggapan kita itu sudah mampu, jangan beranggapan kita itu sudah pintar, ya. Tetapi kita harus rendah hati, harus mau memahami, harus
harus mau menyelidiki dan memperdalam firman Tuhan. Ya, kita mau baca firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Itu bagaimana kita memahami dan mengenal akan Tuhan. Saya akan bacakan Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini yang Tuhan kehendaki, ya. Kalau kita itu mau memahami Tuhan, menyelami hati Tuhan, memahami firman Tuhan maksudnya, ya, mau memahami firman Tuhan. Nah, itu yang dikehendaki Tuhan, ya. Di sini tadi dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, ya. Nggak ada yang bisa kita banggakan atau kita megahkan selain daripada kita itu bermegah jika kita itu memahami firman Tuhan. Itu menjadi suatu kebanggaan bagi kita, menjadi suatu kebahagiaan bagi kita. Itulah kita boleh bermegah kalau kita itu memahami firman Tuhan, ya. Karena kalau kita memahami firman Tuhan, disitulah kita akan mengenal Tuhan, ya. Karena tadi firman Tuhan mengatakan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setianya, ya. Kalau kita itu bahwa ia memahami dan mengenal aku, ya. Kalau kita memahami firman Tuhan dan mengenal firman Tuhan, artinya mengenal aku itu artinya mengenal firman Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, disitulah yang dikehendaki Tuhan, ya kan? Jadi kita perlu memahami firman Tuhan. Selain memahami firman Tuhan, bukan cuma berhenti sampai di situ, tetapi kita juga harus menyelidiki firman Tuhan itu, ya. Kita akan baca di dalam Amsal 25 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Amsal pasal yang ke-25 ayatnya yang kedua. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Nah, ini jelas sekali ya firman Tuhan, ya. Jadi kalau kita itu pengen mendapat kemuliaan yang lebih lagi daripada Tuhan, kita itu harus banyak menyelidiki firman Tuhan. Supaya kita itu dapat memahami, makanya kita harus menyelidiki firman Tuhan. Sehingga kalau kita menyelidiki firman Tuhan ini, pengetahuan kita akan firman Tuhan semakin hari semakin bertambah. Seperti anak sekolah, ya. Anak sekolah itu dia nggak berhenti sampai di TK, sekolah TK, ya. Tapi dia akan menuntut ilmu terus sampai dia naik kelas ke kelas SD. Dia menuntut ilmu terus naik kelas ke kelas SMP dan seterusnya. Nah, kalau pengiringan kita kepada Tuhan juga harus demikian, harus bertumbuh. Jadi kalau kita sudah mengerti beberapa hal pengajaran tentang firman Tuhan, kita nggak berhenti sampai di situ. Kita mesti berusaha untuk dapat memahami yang lebih lagi. Kalau kita ingin mengenal Tuhan yang lebih lagi, ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, ya kita harus mau menyelidiki. Nah, tapi di dalam Amsal tadi dikatakan kalau kita mau mendapatkan kemuliaan dari Allah, kemuliaan raja-raja itu adalah menyelidiki sesuatu. Ya, sesuatu itu tentunya kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, yang kita selidiki yaitu firman Tuhan, ya. Menyelidiki firman Tuhan supaya kita lebih mendapatkan hal-hal yang baru dari Tuhan, ya. Mendapatkan penyingkapan, pengungkapan rahasia firman Tuhan lebih lagi dari Tuhan. Nah, kalau kita itu pengetahuan firman Tuhannya stuck, berhenti sampai di situ, ya. Misalnya kita sudah mengerti asas-asas
kekristenan, ya, dasar-dasar kekristenan. Dan kita harus maju lebih lagi, belajar lebih lagi. Oh, di dalam kekristenan itu ada hal apa saja yang harus kita pelajari, ya. Iman kita harus lebih meningkat. Jangan stuck berhenti sampai di asas-asas pokok kekristenan, tapi kita akan lagi menuju lagi hal lagi yang lebih tinggi. Level iman kita biar naik lebih tinggi lagi. Nah, itulah yang dikehendaki Tuhan, ya. Kemudian firman Tuhan juga ada di dalam, kita baca ya, di dalam pemahaman kita akan firman Tuhan, Amsal yang ke-29, ya. Kita akan baca firman Tuhan nanti lagi, ya. Iya, firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah melihat sosok contoh daripada Daniel, ya. Daniel ini adalah orang juga yang Tuhan pakai untuk kita diberikan motivasi untuk kita bisa menyelidiki firman Tuhan. Itu yang ditulis di dalam Daniel 12 ayat 4, ya. Kita akan baca, ya. Daniel 12 ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nah, inilah firman Tuhan, ya. Kalau kita itu mau menyelidiki firman Tuhan, pengetahuan firman Tuhan itu akan bertambah di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita nggak mau belajar, nggak mau menyelidiki, ya udah stuck cukup di situ pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Makanya di kitab Daniel ini dikatakan, ya, kalau engkau mau menyelidiki firman Tuhan, ya, di akhir zaman nanti akan banyak orang yang menyelidiki firman Tuhan dan pengetahuan akan bertambah. Nah, kita sekarang ini hidup di era boleh dikatakan akhir zaman. Nah, kalau kita sudah akhir zaman tidak mau menyelidiki firman Tuhan, pengetahuan kita tidak bertambah, nanti kita tidak tahu kalau akhir zaman ini Tuhan singkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan yang sebetulnya kita harus ketahui, tapi karena kita tidak mau belajar, tidak mau memahami, tidak mau menyelidiki, artinya kita ketinggalan, ya. Menyelidiki itu ada banyak hal. Kita bisa membaca sendiri dari Alkitab kita masing-masing, punya Alkitab, belajar, tanya Roh Kudus apa artinya. Tetapi kita juga bisa belajar lewat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk bisa menerjemahkan arti firman Tuhan. Kadang-kadang kalau kita belajar sendiri nggak tahu artinya. Nah, kalau kita belajar dengan hamba-hamba Tuhan, mendengarkan firman yang disampaikan hamba Tuhan, ya, kita akan mengerti. Nah, kita akan selidiki lagi. Kalau kita belum mengerti, ya kita selidiki lagi, tanya Roh Kudus, ya. Hidup di dalam penyembahan, berdoa seperti tadi. Kalau kita itu dekat dengan Tuhan, Tuhan kasih tahu tidak? Tuhan pasti kasih tahu. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, bergaul intim, karib dengan Tuhan, waktu kita membaca Alkitab, Roh Kudus memberi penjelasan, Roh Kudus memberi penerangan, sehingga kita dapat memahami apa itu arti firman Tuhan itu. Ya, asal kita mau menyelidiki dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar, dengan hati yang butuh Tuhan, dengan hati yang Tuhan, saya pengen tahu ini arti firman Tuhan. Kita gali-gali terus, kita belajar terus, ya belajar. Kalau nggak bisa mengartikan sendiri, belajar dengar dari firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan. Kita mesti rajin menggali, rajin menyelidiki, rajin belajar, sehingga kita dapat pengungkapan yang baru, rahasia firman Tuhan yang dibukakan itu kita dapat mengerti kalau kita mau menyelidiki, ya, sehingga pengetahuan kita itu bertambah. Itu yang ditulis di dalam Daniel 12 ayat yang keempat, demikian, ya. Mesti kita itu rendah hati dalam mempelajari firman Tuhan. Ya, kalau ada hamba Tuhan yang di akhir zaman ini dipakai Tuhan untuk menyingkapkan rahasia firman Allah, untuk mengungkapkan rahasia firman Allah di akhir zaman ini, ya kita mesti memahaminya. Dan kalau ada hal-hal yang rahasia yang
baru dibukakan yang kita belum tahu. Karena ada hamba Tuhan yang dipakai untuk mengungkapkan, untuk membukakan rahasia firman Allah, kita harus bisa memahami, menerima dengan senang hati, dan kita selidiki lagi, ya, kita selidiki lagi, kita pahami dengan kebenaran firman Tuhan, tanya Roh Kudus, dan kita bersyukur kalau ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk mengungkapkan atau mengungkapkan rahasia firman Tuhan, terlebih di akhir zaman ini, ya. Karena pewahyuan Tuhan itu di akhir zaman ini akan Tuhan bukakan lewat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih, yang Tuhan tunjukkan. Tidak sembarang hamba Tuhan, ya, tapi hamba Tuhan yang memang ditunjuk Tuhan untuk mengungkapkan rahasia firman Tuhan di akhir zaman ini, ya. Nah, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk mengungkapkan rahasia firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, kita terima dengan hati yang senang, kita mengucap syukur, mari sama-sama belajar, ya, mari sama-sama memahami, ya, sehingga kita sama-sama akan maju di dalam Tuhan. Amin. Kita buka kembali firman Tuhan kita di dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat 18, ya. Amsal 29 ayat yang ke-18, ya. Jadi kalau kita itu ada pewahyuan Tuhan, ada penyingkapan rahasia firman Tuhan, kita itu hidupnya terarah, kita mau dibawa kemana, kita itu jelas, ya. Tapi kalau nggak ada pewahyuan Tuhan, ini firman Tuhan mengatakan, ya, Amsal 29 ayat ke-18, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada firman Tuhan. Nih, kalau di dunia ini tidak ada wahyu, firman Tuhan mengatakan liarlah rakyat. Kalau tidak ada pewahyuan, rakyat itu jadi liar. Kenapa? Karena nggak terarah, nggak ada yang memberikan petunjuk, nggak ada yang memberikan pedoman, nggak ada yang mengarahkan. Jadi liar, bahkan tersesat karena nggak tahu arahnya. Ini firman Tuhan yang mengatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Nah, tetapi berbahagialah orang yang mau berpegang kepada firman Tuhan. Kalau kita mau berpegang kepada firman Tuhan, mau mendekatkan diri kepada Tuhan, mau memahami, mau menyelidiki firman Tuhan, sehingga kita pengetahuan kita akan bertambah, kita ada yang mengarahkan, ya. Kita dibawa arahnya kemana? Tuhan memberikan petunjuk yang jelas lewat firman Tuhan, dengan pengungkapan firman Tuhan yang akan diungkap lebih jelas dan lebih jelas lagi menuju kepada kesempurnaan. Puji nama Tuhan. Nah, mari kita akan senang dengan firman Tuhan. Mari kita akan haus akan firman Tuhan. Mari kita mempunyai hati yang lapar akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang setiap hari, setiap saat kita dengar, itu biar menjadi kesukaan yang selalu ada di hati kita, yang selalu kita renungkan siang dan malam. Ya. Jadi yang keempat, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, yang pertama tadi kita mengikuti Tuhan dengan setia, dengan tekun setiap hari. Kemudian yang kedua, kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita itu harus memahami, menyelidiki dan memperdalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang keempat, ini kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya, menyimpan dan selalu mengingat-ingat firman itu di dalam hati pikiran kita, ya. Yang ada pikiran kita itu adalah firman Tuhan senantiasa, ya. Mazmur 1 ayat 2 yang tidak asing lagi kita akan baca. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, jadi firman Tuhan itu menjadi kesukaan kita. Kalau kita suka akan firman Tuhan, siang dan malam yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita adalah Tuhan, adalah firman Tuhan, adalah tuntunan Tuhan, adalah pewahyuan Tuhan, adalah penyingkapan rahasia firman Tuhan ada di hati kita, di pikiran Tuhan, di pikiran kita. Sehingga kita merenungkannya itu siang dan malam. Nah, itu tandanya kalau kita dekat sama Tuhan, siang dan malam itu hati kita dipenuhi firman Tuhan. Firman Tuhan selalu ada di pikiran kita dan hati kita. Nah, itu tandanya kalau kita mau dekat, kalau kita dekat dengan Tuhan. Kemudian yang
kelima, kalau kita itu tandanya kita itu mau dekat kepada Tuhan, mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kelima, kita itu harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan saja mengikut Tuhan setiap hari, bukan saja berkomunikasi dengan Tuhan. Ini nanti otomatis Tuhan akan bawa ke situ setelah kita mengikut Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh berkomunikasi dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Nanti lama-lama kalau kita mau menyelidiki, memahami kebenaran firman Tuhan, ya, kita itu siang dan malam akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan selalu ada di hati dan pikiran kita, dan kemudian tindakan berikutnya kita itu akan mampu untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, yang kelima, kita harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, kita itu menjadi suratan Kristus. Ya, dengan melakukan 5 hal. Ya, 5 hal yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, kalau kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, yang pertama tadi kita harus mengikut Tuhan dengan menyangkali diri kita, meninggalkan hawa nafsu kedagingan kita, dan kemudian yang kedua kita harus berkomunikasi dengan Tuhan dalam sembah dan doa, bergaul intim dengan Tuhan, dan kemudian yang ketiga kita itu harus memahami, menyelidiki dan mendalami firman Tuhan. Kemudian yang keempat kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Hati kita, pikiran kita harus selalu ada firman Tuhan. Kemudian yang kelima, kita harus mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, kalau kita sudah ada 5 hal di atas yang saya jelaskan tadi, berarti kita itu sudah mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itulah tema firman Tuhan kita sore hari ini. Nah, kalau orang yang dekat dengan Tuhan, ya, kita juga termasuk orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Nah, kalau namanya dekat dengan Tuhan, berarti kita itu orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Ya, kalau bergaul karib dengan Tuhan, nah itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya, itulah yang diperkenan Tuhan, dan itulah yang tujuan Tuhan, supaya kalau manusia itu diperkenan Tuhan, maka manusia itu pasti diselamatkan. Ya, kalau kita berkenan di hati Tuhan, ya, setia kepada Tuhan, itu pasti kita diselamatkan oleh Tuhan. Ya, contohnya itu Henok, ya, karena dia bergaul karib dengan Tuhan, dia mengalami pengangkatan. Ya, dia nggak mengalami kematian. Tuhan itu, Henok itu tidak mengalami kematian. Ya, karena Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, jadi Henok itu langsung diangkat hidup-hidup. Ya, ini suatu gambaran, ya, kalau kita itu mau bergaul karib dengan Tuhan, ya, nanti pada akhir zaman nanti, kalau kita hidup bergaul karib dengan Tuhan, iman kita sempurna, iman kita itu iman yang murni, iman yang bertumbuh dewasa, iman yang tidak kanak-kanak. Akhirnya kehidupan kita seperti Henok, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, sehingga kita tidak akan mengalami kematian. Pada akhir zaman nanti kalau Tuhan datang, kita nanti akan langsung diangkat. Ya, nah itu kita akan baca, ya, tentang Henok ini di dalam Kejadian 5 ayat 24. Ya, kita akan baca Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, karena Henok ini bergaul karib dengan Allah, dia nggak mengalami kematian, tetapi Tuhan mempermuliakan hidupnya, dia langsung diangkat sama Tuhan. Ya, diangkat hidup-hidup tentunya. Puji nama Tuhan. Kemudian ada lagi ayatnya tentang Henok di dalam Ibrani 11 ayat yang kelima, ya. Ibrani 11 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Saya bacakan. Karena iman Henok terangkat, ya, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah,
hidupnya Henokh ini karena berkenan kepada Allah. Nah, mari kita belajar untuk berkenan kepada Allah. Ya, hari-hari ini, apalagi hari-hari terakhir ini, zaman akhir ini, akhir zaman ini, saya bolak-balik ya, akhir zaman, zaman akhir. Nah, kita harus hidup bergaul intim dengan Tuhan, harus mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, harus melakukan 5 hal yang saya jelaskan tadi, sehingga kalau kita bisa mencapai ke sana, contohnya orang yang terangkat itu sudah ada, ya. Selain Henokh juga ada lagi Elia, ya, Nabi Elia ini juga dikatakan orang yang bergaul dengan Tuhan, sehingga Elia ini juga hidupnya diangkat hidup oleh Tuhan, ya. Dia juga tidak mengalami kematian, tetapi Nabi Elia ini juga seperti Henokh, dia mengalami pengangkatan, diangkat hidup oleh Tuhan, ya. Dijemput kereta berapi dari surga, ya. Artinya diangkat sama Tuhan. Jadi ada 2 orang yang sudah diangkat sama Tuhan, tadi Henokh dan yang kedua Elia, Nabi Elia. Nah, karena mereka ini hidup karib, bergaul dengan Tuhan. Nah, kita akan baca firman Tuhan di dalam Mazmur, ya. Mazmur pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-14. Ini adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan, ya. Sehingga kalau orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu diberitahu tentang perjanjiannya, ya. Janji Tuhan itu dikasih tahu, janji-janjinya Tuhan yang akan datang. Misalnya janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menyelamatkan kita manusia, itu kita akan diberitahu, ya. Diberitahu bukan jamnya, bukan dikasih tahu jam, saat atau waktunya, tetapi akan diberitahu apanya, tanda-tandanya, ciri-cirinya, ya. Kita mau diangkat itu, mau diungsikan atau mau diangkat itu nanti kita diberitahu, ya. Ada yang mengarahkan, firman Tuhan tentunya yang mengarahkan. Kita akan dikasih tahu kalau kita itu hidup bergaul karib dengan Tuhan. Seperti ketika Elia mau diangkat, Elia sudah dipersiapkan diri terlebih dahulu kalau memang dia mau diangkat Tuhan. Nah, hidup kita juga gitu. Kalau kita mau bergaul karib dengan Tuhan, segala sesuatu yang rahasia itu Tuhan bukakan, Tuhan siapkan sehingga kita dapat mengertinya. Tentunya dengan 5 jalan tadi yang sudah saya jelaskan, ya. Kalau kita ingin mengerti rahasia firman Allah, harus melalui tahap 5 tadi yang saya jelaskan. Yang pertama tadi kita harus mengikut Tuhan setiap hari, yang kedua harus berkomunikasi dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Yang ketiga kita harus memahami, menyelidiki dan memperdalam firman Tuhan. Kemudian yang keempat kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yang kelima kita harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu baru diperkenan Tuhan. Kalau sudah 5 ini kita lakukan, itu diperkenan Tuhan, maka hidup kita akan mendekati seperti Henokh, seperti Elia, ya kan? Nah, itu adalah sasaran, ya, sasaran visi misi Tuhan untuk menyelamatkan kita, di nama Tuhan, ya. Nah, kemudian kita diberitahu oleh Tuhan kalau kita itu berkenan kepada Tuhan, dikasih tahu, ya. Nah, misalnya ada yang tanya, siapa yang kasih tahu kalau ya tentunya yang ngasih petunjuk itu kalau Tuhan Yesus mau datang itu yang ngasih petunjuk ya firman Tuhan, karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan di dalam firman-Nya, ya kan. Nah, petunjuknya adalah firman Tuhan, yang kasih tahu adalah firman Tuhan, ya. Tentunya lewat para hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pergerakan besar di akhir zaman ini, ya. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tunjuk, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih untuk menyampaikan rahasia kebenaran firman Tuhan di akhir zaman ini. Nah, makanya, ya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, pemberita berita firman Tuhan di akhir zaman ini, hamba-hamba Tuhan ini memang berat, ya, karena waktu kita memberitahu kepada rahasia
rahasia firman Tuhan yang kita ungkapkan, kita beritahu, iblis itu tidak senang, ya, karena kalau kita dekat sama Tuhan, jiwa-jiwa itu banyak diselamatkan. Iblis itu tidak senang, ya, maunya iblis itu supaya rahasia firman Allah itu tidak terungkap, tidak dibukakan. Nah, tentunya rahasia firman Allah itu ya semua firman Tuhan, ya, dari Kejadian sampai Wahyu ini firman Tuhan semua. Tapi memang ada firman Tuhan yang dipakai Tuhan untuk mengungkap rahasia firman di akhir zaman ini. Misalnya kitab Daniel, ya, kitab Mika, Yesaya, ya, dan yang lebih jelasnya lagi kalau pewahyuan dari Tuhan yang akan terjadi nanti di akhir zaman selain kitab Daniel, ya, akan diungkap juga di dalam kitab Wahyu, kitab yang terakhir dari perjanjian baru kita ini. Kitab Wahyu di situ akan mengungkap rahasia-rahasia akhir zaman yang nanti akan diselidiki banyak orang, dan yang mau menyelidiki itulah nanti yang akan bertambah pengetahuannya, yang seperti saya bacakan di dalam Daniel tadi, yang mau menyelidiki, yang mau banyak mendengar penyingkapan rahasia firman Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Nah, tentunya makanya kita akan banyak, ya, bergaul dengan Tuhan, menyelidiki firman Tuhan sehingga kita dapat mengerti pemahaman akan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, kita saat ini sudah saya sampaikan tadi, ya. Jadi kalau kita mau mengerti rahasia firman Tuhan ini, kita mau menyelidiki, mendalami lebih lagi, kita harus berusaha mengerti, rendah hati, haus akan firman Tuhan, ya, mau menerima penyingkapan rahasia firman Tuhan yang diberitakan kepada hamba-hambanya di akhir zaman ini, ya, sehingga itu boleh menjadi dasar untuk rohani kita bertumbuh, bangun, menjadi dewasa rohani, dan semakin hari semakin disempurnakan. Nah, puji nama Tuhan. Nah, kita akan belajar di sini supaya kita tidak berhenti saja, tidak stuck pada dasar-dasar kekristenan. Kita harus meningkat lagi, ya, karena di akhir zaman nanti Tuhan akan menyelamatkan kita, ya, baik yang langsung diangkat hidup-hidup, ya, diubah Tuhan sekejap mata. Itu kan nanti ada ayatnya, ya, ada firman Tuhannya, ya, orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, nanti kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kali, tanda-tandanya itu Tuhan kasih petunjuk, ya, kasih arahan, ya, sehingga kita dapat mengetahuinya, dapat memahaminya, dan di akhir zaman nanti Tuhan mempunyai cara-cara untuk penyelamatan manusia ini, ya. Tuhan memiliki 3 cara untuk penyelamatan manusia di akhir zaman nanti, ya. Yang pertama itu nanti kita akan diangkat hidup-hidup, diubah dengan tubuh kemuliaan, ya, diubah dengan sekejap mata dengan tubuh kemuliaan. Itu yang contohnya seperti Elia ataupun seperti Henokh yang langsung diangkat hidup-hidup. Nanti cara penyelamatan Allah di akhir zaman juga gitu. Tentunya orang yang diangkat hidup-hidup itu yang level rohaninya sudah seperti Elia, sudah seperti Henokh, ya. Kalau di belajar di tabernakel itu dia sudah mencakup level rohaninya itu sudah rohani yang ruang maha kudus, sehingga nanti pada akhir zaman, ya, saat menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada peristiwa di situ nanti ada diangkat hidup-hidup, ya. Kemudian cara yang kedua penyelamatan manusia, ya, itu nanti yang imannya level ruang kudus nanti akan disempurnakan di suatu tempat, namanya akan disingkirkan atau diungsikan, ya, di suatu tempat yang disediakan Tuhan. Di situ akan dipelihara Tuhan. Nah, kita akan baca dulu, ya, di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Nah, sebelum Wahyu 12 kita baca, kita akan baca yang di 1 Korintus dulu, ya.
Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 51 dan 52. Ya, ini penggenapan firman Tuhan ini nanti akan terjadi ya. Ini sudah dituliskan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Demikian bunyi firman Tuhan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, ini adalah penggenapan firman Tuhan. Jadi ini tadi dikatakan sama Rasul Paulus, dikatakan ya, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Nah, ini rahasia yang harus dibukakan, yang harus disikapkan, yang harus diketahui oleh semua orang sebetulnya, bahwa kita itu nanti tidak mengalami kematian semua. Kalau menyongsong kedatangan Tuhan, pastinya nanti masih ada yang hidup. Nah, yang hidup ini yang masih setia kepada Tuhan, yang imannya sungguh-sungguh levelnya seperti Elia, seperti Henok tadi, itu nanti akan diangkat hidup oleh Tuhan. Ya, akan diubahkan Tuhan sekejap mata, ya, akan diangkat Tuhan. Tapi yang imannya belum sempurna, belum seperti Henok, belum seperti Elia, yang masih taraf level rohaninya itu ruang kudus, ya nanti ada tempatnya tersendiri yang Tuhan sediakan tadi. Nanti Tuhan akan membersihkan di suatu tempat di mana di situ Tuhan pelihara kita selama 3,5 tahun atau 42 bulan, atau kalau hitungan hari 1.260 hari lamanya. Nah, kita mau baca orang-orang yang diangkat tadi ada di mana. Kita akan baca di dalam Wahyu pasalnya yang ke-12. Wahyu 12 ayat yang ke-5. Ya, kita akan baca Wahyu 12 ayat 5. Maka ia melarikan, saya ulangi, Wahyu 12 ayat yang ke-5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah, ke tahtanya. Nah, ini adalah suatu rahasia yang harus diketahui semua orang, khususnya orang percaya kepada Tuhan, bahwa nanti penggenapan yang ada di 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52, juga ada di Tesalonika 4 ya. Itu adalah penggenapan di mana kita tidak akan mati semuanya, tapi akan ada yang dibangkitkan. Nah, ini digenapi nanti penggenapannya ada di kitab Wahyu, kitab yang terakhir ini. Nah, kitab Wahyu 12 ayat 5 tadi mengatakan bahwa nanti gereja Tuhan ya, karena ini kalau kita baca 1 perikop Wahyu pasal 12 itu, di situ judulnya adalah perempuan dan naga. Nah, siapa perempuan itu? Perempuan itu sudah kita ketahui bahwa perempuan itu adalah gereja Tuhan. Nah, di sini siapa yang melahirkan anak laki-laki? Tentunya gereja Tuhan itu. Gereja Tuhan itu nanti akan melahirkan anak laki-laki. Nah, anak laki-laki di sini bukan suatu oknum atau bukan individu ya, tetapi ini jumlahnya adalah banyak, bisa ribuan, bisa jutaan, ya, bisa lebih, ya kan? Nah, kenapa disebut anak laki-laki? Karena anak ini adalah yang dilahirkan ini adalah yang dilahirkan gereja Tuhan yang berkarakter seperti Elia, seperti Henok, seperti Musa, seperti Tuhan Yesus. Itu kan disebut anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini nanti akan dipakai Tuhan untuk mengembalakan dengan gada besi. Nah, tapi di sini kan anak laki-lakinya itu dirampas dan dibawa lari ke tahtanya Allah. Jadi inilah yang disebut orang-orang yang nanti langsung diangkat Tuhan, ya, hidup-hidup, ya, dibawa langsung lari, dibawa langsung ke tahtanya Allah.
Ya. Ini adalah orang-orang yang berkarakter seorang laki-laki, seorang anak laki-laki, seperti Henokh, seperti Elia, seperti Musa, seperti Tuhan Yesus. Itu kan bahasanya disebut laki-laki yang berkarakter seperti laki-laki yang sudah diberikan contoh-contohnya di Alkitab tadi. Nah, itu ya saya jelaskan dengan secara singkat. Kemudian yang gereja Tuhan yang belum sempurna akan disempurnakan di Wahyu yang 12 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Perempuan itu lari kepada gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ini adalah gereja Tuhan yang nanti akan difungsikan Tuhan, akan disempurnakan Tuhan selama 3,5 tahun di akhir zaman nanti, ya. Nah, itu yang diangkat ada, nanti yang diungsikan ada. Terus cara ketiga Tuhan itu masih memberikan kesempatan lagi. Ya, walaupun ketinggalan, tapi itu masih diberikan kesempatan, Ada itu nanti yang ketinggalan, ya. Tidak semua dibawa lari, tidak semua mengalami mati. Ada yang mati nanti dibangkitkan, ya kan? Ada yang masih hidup, dia mengalami seperti Henokh dan Elia karena level imannya sudah di ruang Maha Kudus. Yang level rohaninya ada di ruang kudus nanti diungsikan, dan yang level rohaninya itu di pelataran atau di halaman nanti akan bakal ketinggalan. Nah, ini yang ketinggalan itu yang ada di Wahyu 12 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan ya. Wahyu 12 ayat yang ke-14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasang yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini adalah gereja Tuhan, ya, yang dilahirkan di padang gurun, ya, yang diungsikan Tuhan. Nah, tapi nanti ada yang gereja Tuhan yang ketinggalan. Nah, kalau yang ketinggalan nanti, coba kita baca yang ayat 17-nya, yang ayat 17 ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergilah memerangi keturunannya yang lain, yang menurut hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian tentang Yesus. Nah, ini Wahyu 12 ayat 17 ini adalah gereja Tuhan yang ketinggalan, yang masih di pelataran, yang masih di halaman, ya. Kalau yang waktu Wahyu 12 ayat 14 tadi, yang dari Wahyu 12 ayat 6 tadi adalah gereja Tuhan yang difungsikan di padang gurun, yang dimana Tuhan sediakan suatu tempat, di situ Tuhan pelihara 3,5 tahun. Tapi yang ketinggalan juga 3,5 tahun nanti akan diperangi oleh si naga tadi. Ya, itu naga itu adalah antikris. Ya, nanti yang ketinggalan nanti akan dilibas antikris, yang akan dianiaya oleh antikris selama 3,5 tahun. Ini yang dituliskan di kitab Wahyu. Nah, ini kan semua pembukaan rahasia firman Tuhan yang seharusnya kita ketahui, ya, seharusnya kita ketahui. Nah, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Nah, biarlah kita menjadi orang-orang yang percaya, yang punya iman yang murni, yang punya iman yang levelnya itu level di ruang maha suci atau di ruang suci, sehingga kita semakin meningkat. Kita jangan berhenti stuck hanya punya level yang di halaman atau di pelataran, tetapi kita akan bertumbuh seperti 5 hal tadi yang saya sampaikan di tema kita, yang mana tema kita adalah mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Tadi saya sampaikan 5 hal, ya. 5 hal kunci di mana kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang pertama kali kita harus mengikut Tuhan dengan setia setiap hari, memikul salibnya, menyangkali dirinya dan mengikut Tuhan, ya, dengan tidak banyak alasan, dengan komitmen, dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Kemudian yang kedua, kita harus berkomunikasi, hubungan intim erat, berkomunikasi, bergaul intim erat dengan Tuhan, ya, banyak menyembah di dalam roh dan kebenaran dan berdoa, ya. Kemudian yang
tiga tadi kita harus memahami, harus mengerti, menyelidiki, dan mendalami firman Tuhan. Kemudian yang keempat, kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya. Kemudian yang kelima, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau 5 ini kita miliki, ya, iman kita, level iman kita akan semakin naik. Ya, itu yang dikehendaki Tuhan. Dan itu bukti bahwa kita itu mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itulah firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Dan di dalam kesimpulan firman Tuhan yang saya sampaikan sore ini, biar menjadi berkat, mari kita mendekatkan diri pada Tuhan dengan 5 hal yang sudah saya sampaikan tadi, supaya kita berusaha bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Tuhan ini. Tadi saya sudah singkapkan, saya sudah beritahukan, supaya tidak dilupakan, tetapi kita menyimpan firman itu terus di dalam hati kita masing-masing, di dalam kehidupan kita masing-masing kita lakukan, sehingga kita menjadi gereja Tuhan yang diperkenan oleh Tuhan, sehingga keselamatan itu menjadi milik kita, sehingga kita semakin dikuduskan, disucikan untuk menuju kepada kesempurnaan dan siap menjadi mempelai-mempelai Tuhan di akhir zaman. Ya, amin. Buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Salam dari Goshen, Gereja Tuhan yang disempurnakan. Tuhan Yesus memberkati.